Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Iya. Halo metronom, Nonoman Metrum sedang mendengarkan episode perdana Balad Ngawitan dengan judul Anak Muda Bicara tentang Budaya dan Komunikasi Damai dalam Keseharian. Bersama saya, Raka, ada Kai, Tanu, Indah, dan Fajar. Perkenalkan, saya Raka dari Balad Kawit Senja. Ini adalah program acara radio dan podcast Balad Ngawitan yang mengundang masyarakat umum untuk mengapresiasi praktik baik komunitas dalam perubahan pribadi dan masyarakat. Di episode pertama, kawan inisiatif akan dengarkan anak muda bicara tentang budaya dan komunikasi damai dalam keseharian. Acara ini dikelola oleh Balad Kawit Senja dan didukung oleh Metrum Radio, Youth Interfaith Peacemaker Community YIPC Indonesia, Himpunan Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati HMJSA UIN Bandung, Rumah Damai Pati, Indonesia untuk Kemanusiaan IKA, ASEAN Community Trust, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi Pusat Paran Madinah. Saya ucapkan terima kasih kepada metronom yang mendengarkan program acara Balad Ngawitan melalui aplikasi Metrum Radio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform yang bisa diunduh di Play Store. Terima kasih juga kepada metronom yang mendengarkan lewat web Metrum Radio, www.metrum.co.id. Terima kasih juga kepada metronom yang telah mendengarkan melalui aplikasi lain seperti Radio Garden, Radio Box, Radionet, Replalio, atau aplikasi lainnya dengan kata kunci Metrum Radio. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Balad Ngawitan Sadayana. Selamat sore pada metronom. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya dari Balad Kawit Senja. Jadi di sini saya sudah bersama teman-teman. Ada Kai. Silakan. Halo Kai. Halo. Ya, ada Kang Fajar. Halo Kang Fajar. Halo. Ada Teh Indah. Halo Teh Indah. Halo. Dan juga ada Kang Tanu. Halo Kang Tanu. Halo. Ya, teman-teman sudah dengar ya suara teman-teman host kita pada episode kali ini. Jadi kita mau kenalan dulu deh satu-satu. Nanti saya akan jelasin kenapa ya kita ngumpul di episode ini dan ngobrolin soal komunikasi dan budaya damai. Yuk saya mau tawarin nih teman-teman siapa yang mau kenalan duluan. Aku. Oke, dari Kai dulu ya. Oke, silakan. Halo metronom, nama aku Kai. Aku mahasiswi semester 3 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Bandung. Oke, berikutnya yang mau berbagi lagi. Oke, silakan Kang Fajar. Iya. Oke, halo metronom. Perkenalkan aku Fajar. Aku dari jurusan Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Berikutnya dari Indah, silakan. Halo metronom, perkenalkan nama saya Indah.
Saya dari UIN Sunan. Oke. Nggak apa-apa santuy aja teh ngomongnya. Tenang. Iya. Ya boleh mangga dilanjutkan tes. Iya. Oh, kayak mau lanjut Tanur aja dulu. Oke. Oh udah, oke. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tanur Hadi. Saya mahasiswa program studi akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini baru semester 3 sama kayak Kay. Oke, boleh tahu Tanu ini mewakili dari mana ya gitu supaya teman-teman metronom tahu. Oke. Teman-teman metronom, kali ini saya mewakili Baraya Masyarakat Akur Sunda Witan, khususnya dari Garut ya teman-teman. Oke. Ini mungkin saya juga jadi bertanya-tanya ya, kenapa kita ada di sini? Teman-teman tahu nggak kenapa? Karena kita memiliki privilege yang nggak semuanya orang miliki. Wah, privilege apa itu? Kita concern dalam isu moderasi beragama, jadi Iya. kita bisa berkumpul di sini. Oke, jadi moderasi beragama itu apa ya? Ada yang tahu? Kalau moderasi beragama sendiri mungkin dari pendapat aku, moderasi berasal dari kata moderat, artinya tengah-tengah, jadi nggak condong ke kiri, nggak condong ke kanan gitu. Oke. Nah, oke. Jadi tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, di tengah-tengah itu gimana ya? Maksudnya nggak kebayang ini aku ya. Jadi emang nggak memihak Aha. pihak manapun gitu, dan juga menerima perbedaan antara satu sama lain. Oh iya, menerima perbedaan satu sama lain. Ya, mungkin dalam hal ini perbedaan agama begitu ya. Ya, Oke. Nah, berarti kita di sini sepakat ya ngumpul di sini karena kita ada satu hal yang sama soal moderasi beragama gitu ya. Bahwa dari kita moderasi agama adalah salah satu wujud dari menjadi damai di lingkungan seperti itu ya teman-teman. Ya. Oke. Sejujurnya aku bingung ya mau nanyain apa lagi ya. Nah, kegiatan apa sih yang sebenarnya yang teman-teman lakuin gitu ya untuk moderasi beragama gitu. Dan tadi juga saya dengar dari Kak Kai ya, ternyata saya punya privilege gitu. Privilege-nya apa sih kalau boleh tahu? Dari pengalaman aku gitu, kan nggak semua orang memiliki kemauan dan akses untuk bisa berkenalan sama teman-teman yang berbeda dari dirinya gitu kan. Oke. Kalau aku sendiri, aku sering ikut event-event interfaith, jadi aku memang minat di situ, sehingga aku ngerasa ya aku bisa berkumpul di sini gitu untuk membagi sedikit pengetahuan dari pengalaman aku. Oh begitu ya. Jadi memang kalau untuk umumnya ya kita kayak kadang agak asing ya karena di sekolah negeri ataupun ya ada sekolah-sekolah yang kayak kita cuma kenalnya orang-orang dengan seagama. Bahkan emang kadang agak takut juga ya gitu untuk kayak kenalan sama orang yang beda agama gitu, kayak ini ada tetangga beda agama kayaknya tuh jauh banget gitu ya, kayak malu gitu untuk nyapa begitu ya. Ada teman-teman yang dari SA ini pengalamannya seperti apa sih gitu ya, dan kita juga nggak tahu nih kayak studi agama-agama tuh belajar apa ya gitu, terus kenapa ini jadi penting gitu untuk teman-teman mahasiswa SA begitu. Boleh sama Tenda atau Kang Fajar mau bareng juga boleh, saling timpa-timpa boleh. Oke, studi agama itu sebuah jurusan yang emang di dalamnya kita nggak cuma belajar tentang agama Islam, walaupun kita ada di UIN gitu, atau di Universitas Islam, tapi juga kita belajar tentang agama lain, khususnya mungkin mempelajari juga toleransi beragama. Mungkin dari Indah mau nambahin? Baik, contohnya itu kita sering mengadakan kayak seminar lintas iman, kayak webinar atau dialog-dialog bersama para pemuka agama lain gitu. Wow, hebat banget ya. Aku kayak bisa ya ketemu gitu, kayak aku juga nyari di circle aku gitu yang sekitaran Bandung, yang mungkin umumnya orang satu agama aja gitu. Gimana sih rasanya untuk bisa komunikasi sama orang dengan agama lain? Terus belajar apa sih sebenarnya teman-teman dari ya pengalaman studinya gitu di sana? Ya, mungkin lebih ke pengalaman banyak banget teori tentang keragaman gitu. Kami juga menggunakan beberapa pendekatan kalau di studi agama Bandung, kayak antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain gitu. Jadi dari pendekatan itu kita bisa kenal juga gimana
sejarah agama lain, terus juga peribadatan agama lain, sehingga di saat kita berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang-orang agama yang berbeda itu bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Oh gitu ya, nanti bisa. Ternyata beneran bisa ya kita berkomunikasi dengan orang agama lain gitu ya tanpa takut. Kalau umumnya kan kayak takut-takut gitu ya kalau ketika misalkan kenalan tiba-tiba kalau yang kalau di ini tiba-tiba login nggak akan kan ya, akan tiba-tiba login kayak gitu ya. Oke. Nah begitu. Nah berikutnya nih yang saya mau kenalin juga kepada metronom gitu. Akur Sunda Wiwitan itu apa ya? Begitu. Apakah itu sekelompok budaya atau mungkin lebih dari sekedar budaya ya gitu? Boleh diperkenalkan. Oke. Baik, terima kasih Kak. Jadi Akur Sunda Wiwitan ini merupakan sekelompok masyarakat ya teman-teman. Iya. Yang memang mempunyai agama, yaitu memang agamanya itu fokus pada kebersyukuran atas apa yang telah diterima dan apa yang telah dirasakan oleh Sang Maha Kuasa. Oh iya, berarti ada suatu bukan agama baru ya, tapi kayak kalau sebagai orang awam kayaknya ternyata ada ya gitu yang masih punya agama lokal ya atau agama asli ya begitu ya. Iya betul. Kalau secara umum kan mungkin akan berpikirnya Tuhannya siapa sih kayak gitu, apakah sama gitu dengan kepercayaan Tuhan pada yang apakah sama dengan sila satu ya gitu kepada Yang Maha Esa atau bagaimana ya begitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama tadi ya, apakah sama atau enggak, pada dasarnya sama ya. Merujuk pada Tuhan yang sama, tapi memang di tiap agama beda sebutan begitu, beda istilah, beda pengistilahan begitu. Tuhan yang sama, Tuhan yang memang menciptakan kita semua begitu. Oh iya. Berikutnya tadi yang soal apa tadi ya aku nanya. Yang tadi pertama soal itu ya. Yang kedua itu soal apakah Tuhannya sama, tadi udah jawabnya. Oke, jadi itu metronom yang diperkenalkan di episode di sesi pertama ya, kita perkenalan. Jadi kita tahu masing-masing kegiatan dan juga identitas dari teman-teman yang bergabung. Ada yang mau ditambahin nggak untuk perkenalan dengan teman-teman metronom? Oke. Iya, udah cukup ya. Jadi di sesi berikutnya nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya, karena nanti bisa aja nanti metronom lebih tahu apa sih yang teman-teman kakak pelajari atau juga yang dilakukan juga oleh teman-teman Hinda juga Kang Fajar dalam kegiatannya dalam studi di Studi Agama ya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga bagaimana sih pandangan hidup gitu ya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh teman-teman Akur Sunda Wiwitan. Metronom, terima kasih sudah mendengarkan di sesi 1. Kita akan ketemu lagi di sesi 2 nggak lama ya setelah kita dengan pariwara berikut. Tetap di program acara Balad Ngawitan di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dan jelajah komunitas. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Kamu mendengarkan program acara Balat Ngawitan di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Topik kita hari ini adalah anak muda bicara tentang budaya dan komunikasi damai dalam keseharian. Oke, di sini saya sudah bersama Kang Tanu dan Teh Indah. Jadi tadi kan metronom dengar ya, kalau tadi sebutkan bahwa damai itu ada hubungannya sama moderasi beragama. Lalu di sini ada lagi disambung-sambungin lagi dengan budaya dan komunikasi damai. Jadi mungkin antara kita masih nggak kebayang ya gitulah soal moderasi beragama itu ngapain atau budaya damai itu seperti apa gitu ya. Terus gimana sih cara melakukannya gitu, mempraktikannya gitu. Saya mau tanya dulu deh ya ke Teh Indah. Halo Teh Indah. Halo Kak. Oke, jadi metronom juga mau tahu nih. Jadi budaya damai gitu ataupun moderasi beragama itu apa sih gitu. Terus prakteknya kayak gimana ya gitu. Oke, menurut aku sih kalau konsep dari budaya damai sendiri kan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan budaya damai itu bukan hanya produk jadi atau kondisi jadi perlu proses di situ. Seperti kita memerlukan faktor dan aktor seperti itu. Nah dalam sehari-hari kita menciptakan budaya damai itu harus didasarkan atas faktor. Yang pertama itu kayak kebiasaan dan dengan siapa kita tinggal atau di lingkungan seperti apa, seperti itu Kak. Oh, dengan siapa kita tinggal dan apa tadi? Dengan lingkungan. Oh, dengan siapa kita tinggal dan dengan lingkungan ya, Iya. begitu. Jadi itu tuh sebenarnya ngapain aja ya gitu langsungnya gitu kita harus ngapain ya gitu kalau misalkan mau hidup damai itu seperti apa gitu nyatanya begitu. Menurut aku sih damai sendiri harus damai dari pribadinya dulu sendiri untuk ke orang lain gitu. Jadi ke pribadinya dulu baru kita bisa praktek ke orang lain. Kayak konsep kalau di studi agama itu ada di konsep Buddhisme yang konsep kedamaian batin seperti itu Kak. Oke, jadi kalau mau damai itu damai dari batinnya dulu ya supaya bisa ke lingkungan. Ya. Oke, jadi mulai kebayang nih ya damai diri sendiri, kemudian damai sama orang lain. Lalu ini yang jadi pertanyaan ya dari teman-teman metronom juga lanjut tadi ya soal tadi teman-teman ada yang penasaran soal akur Sunda Wiwitan gitu ya, prinsip agamanya itu seperti apa ya gitu ya. Kalau yang saya dengar sih biasanya disebut dengan teman-teman penghayat ya. Penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Benar ya kalau di secara identitas seperti itu ya? Iya. Tano. Betul. Kami yang memang berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya, khususnya di Indonesia. Hal itu kami disebut sebagai penghayat umat. Oh begitu ya metronom. Ternyata seperti itu ya untuk penamaan, dan kita juga perlu mengakui juga bahwa ternyata dalam di Indonesia sendiri sebelum agama-agama yang lain masuk, agama-agama besar, sebenarnya sudah ada agama-agama lokal yang sudah lestari sejak yang sudah dulu lebih awal gitu berkembang, hidup dan tumbuh gitu bersama masyarakat kita. Lalu tentang budaya damai ini ya, bagaimana sih kalau Sunda mah sebutnya katentramannya gitu ya. Itu bentuknya atau prinsipnya seperti apa sih ya kalau dalam di ajarannya Akur Sunda Wiwitan? Baik. Nah, mungkin sebelum ke sana, mungkin saya beri sedikit pandangan ya terkait budaya damai. Saya melihat budaya damai ini sebagai suatu upaya masyarakat modern saat ini atas memang merebaknya kita orang atau manusia itu seolah mulai menormalisasi tindakan-tindakan kekerasan. Maka itu menjadi suatu urgensi untuk membangun budaya damai itu sendiri. Nah, kita sebagai orang Sunda ya patut bersyukur karena kebudayaan Sunda telah eksis dan telah hadir di dalam budaya damai itu sendiri. Bahkan kita tuh tinggal mengimplementasikannya saja begitu. Karena fasilitas komunikasi damai itu sudah ada. Contoh simpelnya itu adalah terkait
pitutur, silih asah, silih asih, silih asuh. Wow. Kan itu berupa komunikasi damai ya kan? Iya, betul. Saling mengasihi, saling memelihara, dan saling melindungi. Kita tinggal mengimplementasikannya saja dari pitutur tersebut. Silih asah, silih asih, silih asuh. Oke, sempat ramai ini ya kalau saya baca di media-media itu kayak bahasan silas ya, kalau bahasa gaulnya orang Sunda disingkatnya silas gitu. Sempat ramai jadi seperti semacam jargonnya Purwakarta, tapi sebenarnya itu datangnya dari Sunda ya. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi dasar awal gitu ya? Tadi kan kalau dari Teh Indah bilang dari Buddhisme disebutkan ada yang dari dalam. Lalu kan itu untuk mewujudkannya itu memang apa katanya juga dari dalam. Kalau dari Akurit Sunda Wiwitan itu ada nggak kan maksudnya penjelasan gitu mengenai perdamaian itu dari dalam gitu. Lalu bagaimana itu bisa mewujud keluar? Iya. Pada dasarnya Akur sendiri itu berbicara mengenai kemanusiaan. Iya. Ajaran memang bukan pada perintah tapi pada gawe gitu. Iya, makanya seringkali kita tuh disebut agama gawe. Agama itu berfokus pada implementasi gitu. Implementasi atas perintah tadi. Nah, fokus daripada Akur itu sendiri bagaimana kemudian membangun hubungan antara manusia dengan sesama, kemudian manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Sehingga kemudian ini tuh kita kaitkan dengan tren-tren sekarang ya, sustainability gitu. Iya, sustainability. Di Akur sendiri itu kita bisa dikatakan tuh sudah kenal gitu akan hal tersebut, bukan suatu hal yang baru gitu. Iya. Oke, jadi ternyata kalau kita baca-baca lagi ataupun kita update soal tadi disebutkan sustainability atau keberlanjutan, itu sebenarnya salah satu yang menjadi promosi gitu ya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 17 tujuan berkelanjutan ya 17 SDGs gitu ya. Dan ternyata memang prinsip-prinsip ini awalnya dikira oleh masyarakat Indonesia secara umumnya sebagai sesuatu yang berasal dari PBB, yang dari luar atau yang dari barat begitu. Dan ada yang bilang bahwa implementasinya sulit, masyarakat belum kenal gitu. Padahal sebenarnya masyarakat sudah kenal, khususnya di orang Sunda gitu, bahwa tadi disebutkan ya, jadi ada keberlanjutan di situ begitu ya, bahwa ini adalah suatu praktik gitu ya religius yang berdasarkan aksi bergerak gitu ya, seperti tadi disebutkan hubungannya sesama manusia, dan tadi dihubungkan dengan sesama manusia terhadap alam dan juga kepada Tuhan. Lalu sebenarnya saya pernah kayak hawar-hawar gitu ya, maksudnya pernah mendengarkan ataupun secara ya teman cuma nggak jelas ya, tapi saya ingin tahu gitu dari Kang Tanu gitu. Kalau mengaji diri itu maksudnya apa ya? Lalu tujuannya seperti apa ya? Dan apakah ada hubungannya gitu dari kita tahu diri sendiri dengan kita bangun budaya damai? Iya, baik. Mengaji diri itu pada dasarnya tuh bagaimana kita mengetahui diri, tapi bukan hanya sekedar mengetahui nama, bukan sekedar mengetahui bahwa saya pribadi adalah seorang anak muda, tapi mengetahui secara lebih mendalam, begitu. Mengetahui apa sih yang aku inginkan, apa sih yang aku impikan dan sebagainya, sehingga dari sana akan timbul kesadaran itu. Kesadaran. Nah, dari kesadaran pribadi ini nanti kemudian lambat laun akan menjadi kesadaran kolektif begitu. Oke. Jadi metronom ternyata dari kesadaran yang pribadi itu akan mengumpul menjadi kesadaran kolektif begitu ya. Kita tidak mengetahui nama ya tadi ya, nama diri sendiri, tapi benar-benar mengetahui diri sendiri ya, seperti itu. Dan tadi tertarik juga saya soal bagaimana dari kesadaran yang disampaikan oleh Indah juga, bahwa itu kan dimulainya dari kedamaian dari batin ya begitu. Lalu ini bagaimana ya kalau misalkan kita hubungkan dengan isu-isu agama di mana ya orang yang mungkin sebagai mayoritas kadang merasa asing ya gitu dengan orang-orang yang punya identitas berbeda dengan yang lain begitu. Bagaimana sih ya Teh Indah menanggapi hal itu? Oke, makasih Kak. Untuk menanggapi hal itu tadi nyambung lagi ke refleksi diri mungkin ya Kak. Iya. Kayak kalau di Islam sendiri itu ada muhasabah gitu, yang dimana itu seperti evaluasi diri
untuk bukan hanya kita yang hidup di dunia ini, bukan hanya agama Islam yang ada di dunia ini, seperti itu. Oh begitu ya, jadi memang ini juga jadi perlu metronom ketahui juga mungkin di beberapa daerah di Bandung Raya terutama ada beberapa tempat ibadah ya yang tidak mendapatkan izinnya gitu karena dianggap akan menyesatkan kepada warga-warga sekitar. Namun sebenarnya tidak seperti itu ya Indah. Iya, jadi sebenarnya hanya oknum dalam tanda kutip gitu yang merecoki atau yang mengacaukan beberapa seperti menolak tempat ibadah yang lain ataupun diskriminasi kepada penghayat ataupun agama di luarnya gitu seperti itu. Oh oke, jadi seperti itu ya ternyata ya. Jadi kita juga perlu sadar ya sebagai orang teman-teman untuk teman-teman metronom yang muslim, kita juga perlu sadar bahwa di dunia ini juga lahir berbagai macam agama dan kita sebenarnya bisa mengenal satu sama lain seperti itu ya gitu. Lalu mungkin yang terakhir nih mungkin juga khusus untuk Teh Indah gitu, sebenarnya kegiatan-kegiatan apa sih ya yang teman-teman lakukan di studi agama gitu yang berkesan sehingga ini juga mungkin bagus untuk dibagikan kepada metronom gitu untuk pandangan hidupnya begitulah. Oke, aku ada dua kegiatan yang menurut aku berkesan banget. Yang pertama itu ada dialog bersama pemuka-pemuka agama dari Hindu, Buddha, kepercayaan, bahkan dari Kristen dan yang lainnya gitu. Lalu yang kedua itu yang kemarin aku waktu ke Jakarta itu bersama para Buddhis gitu. Di sana kita kenalan, kita itu mayoritas, tapi di sana kita jadi minoritas gitu. Jadi kita merasakan bagaimana sih kita di posisi mereka yang selama ini mungkin terdiskriminasi dalam tanda kutip gitu. Oh begitu ya. Jadi kita perlu juga ya untuk ngalamin gimana rasanya jadi minoritas. Oke, tadi disebutkan soal dialog dan komunikasi. Jadi itu adalah sesuatu yang menarik dan itu adalah yang akan kita bahas di sesi ketiga berikutnya gitu ya. Jadi, terima kasih metronom sudah mendengarkan. Tetap di program acara Balatna Witan di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke, kamu mendengarkan program acara Balad Ngawitan di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Topik kita hari ini adalah anak muda bicara tentang budaya dan komunikasi damai dalam keseharian. Oke, tadi sebelumnya metronom sudah dengar cerita dari Kang Tano dan Teh Indah gitu tentang apakah itu budaya damai gitu dan bagaimana kita melakukan
budaya damai itu dalam keseharian. Jadi tadi metronom juga ingat bahwa itu dimulai dari diri sendiri dan kita melakukannya itu dengan secara langsung melalui aksi. Nah, di sesi ini kita akan bicara lebih lanjut tadi tentang, kalau tadi Teh Indah sebelumnya tentang dialog lintas iman. Kita bicara soal komunikasi. Jadi di sini sudah ada Teh Kai ya dan juga Kang Fajar. Ini sebenarnya kami penasaran ya gitu mengenai dialog ataupun komunikasi gitu ya. Jadi sebenarnya dalam butuh komunikasi seperti apa sih ya yang sekiranya dibutuhkan gitu ya untuk bisa berdamai dengan apa ya diri sendiri atau orang lain gitu. Silakan mau siapa dulu yang mau jawab. Oke. Komunikasi damai. Sebenarnya nggak punya waktu atau cerita yang spesifik, cuman belajar dari pengalaman-pengalaman aku bahwa komunikasi yang baik atau komunikasi yang damai itu bukan semata-mata asal bicara, asal ngomong, asal ngeluarin unek-unek gitu. Memang komunikasi itu penting, tapi ada hal lain sebelum komunikasi itu terjadi yang perlu kita perhatikan, yaitu sikon, situasi, waktu, diri kita sendiri, dan lawan bicara kita. Terkadang komunikasi itu hanya bisa memperburuk keadaan. Mungkin relate juga ya buat metronom gitu ya. Kadang kan misal kita ada di suatu masalah atau ya di satu urusan gitu kan, terus kadang kita ingin menyelesaikan masalah itu dengan komunikasi, tapi kok kenapa jadinya malah tambah buruk gitu. Itu karena kita tidak memerhatikan situasi terlebih dahulu. Kita nggak kenal dulu nih sama lawan bicara kita gitu. Kita kan nggak bisa semata-mata dalam kondisi yang moodnya nggak stabil gitu kan, terus misal kepalanya lagi meletup-meletup gitu kan, lawan bicara kita juga gitu. Jadi kita perlu tahu kondisi diri kita, kondisi lawan bicara kita, sama waktu dan tempat yang tepat untuk mengkomunikasikan apa yang mau kita bahas. Jadi nanti jatuhnya komunikasinya itu komunikasi baik, komunikasi damai, yang ada pesan komunikasi dan pesan komunikasinya itu bisa tersampaikan. Oke, jadi yang tadi saya dengar tadi nih metronom saya coba rangkumnya. Jadi ternyata dalam komunikasi damai kita perlu memperhatikan kondisi diri dan orang lain seperti itu ya, Keka. Iya, bagaimana kalau misalkan kita nggak tahu ya tiba-tiba melutup gitu, tadi disebutin juga ya. Kalau misalkan secara kondisi emosinya nggak bagus begitu ya. Lalu berikutnya saya mau tanya nih dari Kang Fajar gitu. Mungkin bagaimana ya gitu komunikasi ini bisa dipakai gitu dalam menyelesaikan masalah gitu, Kang Fajar. Silakan. Oke, kalau aku sih belajar dari pengalaman aku waktu SMA sampai sekarang juga yang emang cukup aktif di organisasi. Karena menurut aku sendiri organisasi komunikasi merupakan kunci dari organisasi. Takutnya nanti ada miskom sama lain ataupun gimana gitu. Dan belajar dari pengalaman kemarin memang komunikasi itu emang harus benar-benar dijaga, khususnya di organisasi, dan emang dari kuantitas organisasi yang anggotanya sangat banyak gitu, itu memang harus benar-benar dijaga. Kalau aku sih caranya mungkin lebih kayak ke ngajak ngopi bareng gitu, hal-hal kecil kayak nanya udah makan apa belum, ataupun saling tegur dan sapa, itu adalah cara komunikasi yang baik kalau menurut aku sih. Oke, jadi mulai dari salam sapa, tegur sapa begitu ya. Lalu dengan hubungannya dengan ya bicara dengan orang yang beda agama begitu ya, salamnya sama nggak sih? Oke, kalau di dalam jurusan aku sendiri, memang itu digunain salam beberapa agama kayak Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan lain mungkin ya. Itu bukannya kita ikut salam mereka, tapi kita menghormati mereka. Itu salah satu bentuk penghormatan kita terhadap mereka. Dan juga kenapa ada jurusan aku? Mungkin simpelnya kayak gini, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalnya kita udah kenal antara satu sama lain, gak ada tuh yang namanya rasa kecurigaan antara umat agama lain gitu. Jadi kan kita kenal satu sama lain gitu.
Oke, jadi dari komunikasi ini juga kita bisa mengatasi prasangka ya begitu. Ya, Nah, prasangka kalau sama orang-orang yang agama ini katanya begitu, begitu, gitu ya. ya. Heeh. Ya, dan juga saya juga mau tanya nih dari ke TK juga nih tadi disebut soal ada prasangka. Pernah nggak sih ngalamin prasangka? Terus gimana sih caranya untuk ngatasin itu? Ini banyak juga ya case-case kayak gini gitu kan di lingkungan sekitar aku, terutama kita tuh kalau belum kenal pasti kan rasanya kayak kalau orang yang pertama kali baru lihat atau dengar orang yang berbeda sama dirinya tuh mesti ada prasangka kan, Iya. kok dia beda sih, kok gini, itu tuh kayak gimana gitu. Dan solusinya itu ya jangan dengerin kata orang-orang yang misal gimana ya, jadi kita tuh perlu mengenal apa yang kita punya suuzon ke sana gitu. Jadi Iya. misal ada satu hal yang berbeda dari keyakinan kita, terus kita ya coba cari gitu, riset, dan nggak cuma dari satu poin aja, tapi riset dari banyak apa ya, banyak materi atau banyak teori juga. Maksudnya jangan cuma mengkutip dari satu pembicaraan gitu. Terus kalau bisa tuh ya kita langsung ketemu sama orangnya, terus kita ngobrol, sebenarnya misal ini tuh kayak gimana ya, yang kalian lakuin tuh apa ya gitu. Jadi kita bisa tahu dan akhirnya prasangka itu tuh hilang gitu. Oke, prasangka tadi ya. Tadi juga dengan soal prasangka dari disebut oleh Kang Fajar juga bahwa komunikasi bisa bisa mengatasi prasangka. Selain itu nih Kang Fajar, selain prasangka apalagi sih sebenarnya manfaat yang mungkin bisa kita dapat ya dari komunikasi? Oke. Namanya. Iya. Apa sih tadi? Tentang ya selain prasangka itu ada lagi nggak sih yang kita mungkin bisa peroleh gitu ya dari melakukan komunikasi secara damai? Oke, mungkin dari komunikasi secara damai kita dapat bisa menghargai orang lain juga. Iya. Mungkin kayak itu kita rubah dalam diri kita terlebih dahulu gitu. Sebelum kita berbicara dengan orang lain tuh hormati dulu gimana, hargai dulu orang lain gimana gitu. Dengan cara mungkin kita lebih bisa mendengar orang lain dengan baik gitu. Terus juga jangan terburu-buru dan benar-benar berpikir kritis. Iya. Caranya menyelesaikan masalah, misalnya ada yang curhatnya gimana gitu mungkin. Oke. Menjadi kritis, menjadi pendengar yang baik begitu ya. Oke. Sejujurnya aku bingung mau nanya apa lagi. Aku boleh request deh gitu, silakan dari masing-masing, dari Kak Fajar dulu ataupun juga TK gitu ya, mau berbagi apa lagi nih ya soal komunikasi, apa yang perlu dibagi lagi kepada teman-teman metronom nih supaya tahu. Mungkin kita bisa tanya lagi ya soal bagaimana sih kalau kita punya tetangga atau punya teman sekelas yang ternyata beda agama, jadi kita terus ngapain sih kayak gitu. Ataupun kalau misalkan kita ya teman kerja apapun konteksnya ya dimanapun berada, kita juga mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang secara identitas berbeda begitu. Ini juga sebagai penutup ya soal komunikasi begitu. Jadi mungkin mau dijawab oleh siapa dulu? Oke. Mungkin nggak bisa dipungkiri ya, kita hidup di Indonesia yang menjadi negara multikultural gitu. Iya. Jadi emang dari berbagai agama, etnis, suku dan lain-lain itu emang berbeda. Dan kalau misalnya aku sih dirasa di Bandung sendiri, mungkin di lingkungan aku emang satu lingkungan mungkin ya, Iya. mungkin gitu ya. Di saat aku keluar dari lingkungan aku di Bandung, keluar mungkin masuk ke segi agama dan mengenal agama lain, mungkin itu awalnya emang agak kayak apa ya, ada sekat sedikit mungkin, tapi lama kelamaan terbiasa juga karena emang bisa menerima perbedaan juga. Jadi ada keinginan, ada kesempatan juga untuk keluar ya dari lingkungan yang homogen dan bisa kenal lebih banyak orang begitu ya. Iya betul. Jadi kita bisa kenal satu sama lain dan juga kita bisa rasain ternyata ada orang yang berbeda di antara kita. Dan juga kalau aku sendiri mungkin ngerasanya kayak aku seorang muslim, seorang mungkin kasarnya itu mayoritas, dan gimana caranya aku sebagai mayoritas bisa merangkul orang-orang yang berbeda dari aku dan juga kita bisa hidup damai bersama gitu. Oke. Itu ya yang bisa kita dapatkan soal keluar dari lingkungan, mengenal yang lain, dan juga menyadari
hak istimewa ya, disebutkan privilege sebagai seorang mayoritas, bahwa kita juga punya kewajiban untuk merangkul juga orang-orang yang underprivileged gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Lalu bagaimana dari Kai sendiri nih? Kalau dari Kai, kalau misal kita punya tetangga yang berbeda gitu ya, misal aku Muslim terus tetangga aku Buddha atau apa Muslim lainnya, sebenarnya kita kan nggak pernah minta untuk dilahirkan seperti apa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tidak bisa menerima keragaman atau perbedaan yang ada di muka bumi ini gitu kan. Terlebih ya kita kan sama-sama manusia gitu. Ya udah, mandang orang lain itu sebagai manusia aja, nggak memandang tetangga, nggak memandang teman sebagai dia mah Buddha, dia mah penghayat, dia mah nonis gitu. Ya pandang aja dia sebagai manusia gitu. Yang mana manusia itu ya berhak hidup, berhak dilindungi gitu kan, berhak memilih keputusan untuk menjalankan hidupnya, apa yang dia anuti, apa yang dia percaya gitu. Jadi ya toleransi, benar-benar menerima perbedaan lah gitu. Oke, jadi itu diawali dengan dari komunikasi itu dikembangkan untuk menjadi toleransi ya, begitu. Nah itu ya yang bisa kita dapatkan dari Kang Fajar dan juga Teh Kai, bahwa komunikasi itu penting untuk mengatasi prasangka gitu, dan juga menguji hak istimewa yang ada di diri, sehingga kita bisa membangun toleransi. Begitu. Oke, terima kasih metronom sudah mendengarkan. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan lanjut ke sesi 4. Itu kita akan lebih mendalam lagi untuk membahas bagaimana jika ada orang yang berseteru, jadi kita harus ngapain nih ya gitu ya metronom. Oke, tetap di program acara Balat Ngawitan di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Kamu mendengarkan program acara Balat Ngawitan di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Topik kita hari ini adalah anak muda bicara tentang budaya dan komunikasi damai dalam keseharian. Oke, ini juga jadi pertanyaan untuk metronom. Setelah kita tahu apa itu budaya damai, bagaimana cara melakukannya, kemudian di sesi berikutnya juga kita bahas soal bagaimana komunikasi damai dan bagaimana itu bisa dilibatkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya nih yang jadi pertanyaan kita bersama itu adalah jeng. Nah, ketika ada dua orang yang berseteru, bagusnya ngapain ya? Buat teman-teman nih, misalkan nih ada dua orang berseteru, isunya mungkin macam-macam, anggap satu topik aja. Tentang apa ya, misalkan perebutan warisan, enggak. Perebutan cewek kali ya. Perebutan cewek bisa, atau mungkin yang berrelevan dengan situasi atau pendapat kita, bahasan kita di hari ini itu adalah soal bagaimana ketika ada ya dua orang berseteru gitu ya,
asiknya nih ngapain nih kita ya? Mangga, mau siapa duluan? Boleh aku kali. Tapi kalau misalnya emang ada konflik antar dua orang, Mhm. itu enaknya diajak ngopi sih. Oh, mau diajak Jadi, ngopi ya? Iya, saling terbuka satu sama lain gitu. Mhm. Walaupun kalau dari setiap orang sendiri nggak bisa gitu. Ibaratnya menjadi penengah gitu. Mhm. Karena aku aktif di organisasi, aku ngerasa dari beberapa orang itu ada memiliki 4 karakter gitu. Oke. Yang pertama mungkin dia orang yang dominan, artinya Iya. apa yang dia ucap pasti diikuti oleh orang-orang. Iya. Yang kedua ada tipe orang yang intim, Iya. jadi dia sering sekali bisa berempati gitu, terus simpati yang tinggi gitu. Terus juga ada orang yang cerdas gitu. Iya. Dia orang yang kritis dan juga analisis. Dan yang terakhir tuh orang yang stabil sebagai orang penengah. Jadi dari orang stabil itu kayaknya kita bisa tuh kita suruh, atau kalau enggak kita cari solusi sama orang yang stabil dan bisa menjadi penengah di antara konflik dua orang ini gitu. Oke, jadi ternyata nih metronom penting untuk kita cari orang yang bisa menjadi penengah gitu. Bagaimana teman-teman yang lain, setujukah? Atau misalkan mau ikut nimbrung juga tuh dari orang berseteru itu tuh? Ikut ngapain? Biar makin panas. Oke, bisa makin panas ya gitu. Lalu gimana lagi nih? Dari Kang Tano gimana nih? Ini tanya jawab. Oke. Iya, boleh. Kalau boleh tahu maksudnya jadi penengah tuh artinya tuh di tengah-tengah gitu, jadi pihak netral atau bagaimana? Iya, jadi pihak netral. Jadi dia tuh bisa membereskan kasus ini ataupun perseteruan ini gitu. Jadi maksudnya. Oke, baik. Ya. Saya setuju sih untuk menjadi pihak netral, tapi saya kira jika kemudian kasusnya tuh di depan memang jelas-jelas terjadi ketidakadilan gitu. Lalu apakah hanya dia saja menjadi pihak netral atau membela pihak yang memang ter ini? Oke. Mungkin lebih kayak apa ya? Kalau aku mungkin lebih kayak ngambil prinsip jurnalis mungkin. Jurnalis kan ada yang bilang netral. Iya. Gitu. Setahu aku kan gitu ya. Jadi jurnalis netral. Padahal enggak. Jurnalis itu memihak orang yang benar gitu. Jadi kalau misalnya emang ada perselisihan antara satu sama lain gitu, kita bisa memihak orang yang sekiranya benar gitu, dan juga emang orang yang tertindas gitu. Oke, baik. Berarti dapat disimpulkan bukan berarti netral diam di tengah, tapi membela yang pihak yang benar gitu ya. Oke, baik. Oke sih, Kakak. Oke, berarti ini jadi penasaran juga ya. Ketika kita minta orang yang bisa netral, tetapi yang jadi pertanyaan, apakah emang benar-benar kita harusnya netral itu perlu memihak? Ini jadi pertanyaan nih. Jadi teka-teki nih. Karena kalau gimana ya, kadang-kadang ketika netral, ketika ada salah satu yang akhirnya memihak pada satu yang dianggap dia benar, yang lainnya merasa dimatikan. Benar nggak kayak gitu? Benar sih. Iya, gimana nih? Silakan. Kalau ada yang berseteru gitu memang butuh penengah sih ya, buat nanti kan jadinya dilakukan mediasi gitu kan. Kayak ditenangi dulu, dilerai, terus nanti ngobrol bertiga kayak kenapa kamu kayak gini, kenapa kamu bisa mikir kayak gini. Tapi berarti butuh orangnya tuh penengah yang memang tidak memihak dong seharusnya. Oh iya, oke. Soalnya kalau penengah tapi dia tetap kayak, tapi kamu salah karena yang benar gini gitu kan. Tetap aja dia berarti mihak. Terus kan kalau ada orang yang dominan terus ada yang penengah gitu, siapa? Maksudnya yang benar-benar bisa untuk melerai gitu. Oke. Wah, ini jadi suatu tantangan baru ya. Jadi di satu sisi tadi metronom juga dengar ya, jadi kalau Tano bilang bahwa dalam satu yang lelah kita yang netral ini harus menentukan siapa yang benar dan yang salah. Tapi di satu sisi lain kita sadar loh kalau ternyata dalam dua pihak itu ada ketika ada yang memihak gitu. Ternyata ada satu orang yang tidak adil gitu, merasakan ketidakadilan. Jadi ternyata ada satu poin yang kita dapat, ternyata ada ketidakberpihakan begitu. So, apakah ini teman-teman pernah mengalami proses seperti itu?
ada pihak yang benar-benar tidak memihak. Dan bagaimana itu hasilnya dalam perseteruan yang teman-teman saksikan? Oke. Belum sih, belum pernah mengalami seperti itu. Oke. Mungkin nanti akan nemu kali terus belajar langsung. Bagaimana tadi Kang Fajar mau cerita? Kalau aku sih ada salah dua berarti ya, Iya. karena dua pihak gitu. Ada yang apa sih bermasalah terus juga seleksi sama lain gitu. Mungkin balik lagi kalau menurut aku sih lebih ke kurang komunikasi antara satu sama lain gitu. Jadi emang lebih ke balik lagi ke prasangka mungkin. Yang satu nyangkanya gimana, yang pihak satu lagi gitu. Terus juga adanya keegoisan mungkin Oke. di antara satu sama lain gitu. Balik lagi mungkin walaupun dalam agama ya, aku nyebutin agama karena Iya, aku dari segi agama, Iya. nggak ada salah satu pun tokoh agama yang mengajarkan tentang keegoisan, tapi Iya. balik ke sifat dasar manusia yang emang memiliki dasar egois gitu. Oke. Oh iya. Sip. Berarti tadi ada ya netral penting, terus untuk tidak egois, untuk pengalaman berarti ini ya. Jadi emang jadi sebagai anak muda beneran nih belum pernah ngalamin gitu orang dimediasi terus ada orang yang benar-benar netral. Jarang ya sepertinya. Ya, belum pernah. Dan perlu teman-teman metronom ketahui ini juga menjadi salah satu landasan nanti untuk kita ketahui lebih lanjut di episode berikutnya. Dan kita akan bicara tentang mediasi. Jadi kita di kelompok ini teman-teman anak muda mempertanyakan ya soal apakah mungkin misalkan kita ada ketika ada dua pihak yang berseteru itu bisa ada satu pihak yang jadi membantu negosiasi tapi tidak berpihak begitu ya. Oke. Aku jadi ingat mungkin sedikit berbagi dan juga sedikit nantang kalau misalkan ini yang berseterunya ada dua orang, yang satu Ibu Wati, satunya Pak Budi. Jadi ini ceritanya Ibu Wati ini punya pohonnya besar, pohon mangga, terus daunnya batangnya itu melebar gitu ya, manjang gitu ke halaman rumahnya Pak Budi sehingga daun-daun jatuh ke situ. Dan tiap daun jatuh itu kan buahnya diambil nih sama Ibu Wati, tapi daunnya dijatuhin ke halamannya Pak Budi. Sementara Pak Budi ini mau punya anjing gitu, anjingnya ada banyak, sering keluar begitu. Dan juga buang air besar sembarangan di pekarangan rumah, di depan rumahnya Bu Wati. Begitu. Nah, ketika itu mereka bertengkar dan akhirnya membawa ini kepada seseorang ini. Mungkin itu salah satu cerita yang pernah saya dapatkan gitu ya ketika mungkin proses mediasi begitu. Nah, jadi misalkan ada Ibu Wati dan Pak Budi, apa sih yang kira-kira akan teman-teman lakukan nih ketika misalkan jadi penengahnya? Oke, aku mau dengar sih dari yang jarang bicara nih. Penasaran nih metronom dari Taina itu seperti apa ya pemikirannya? Oke, makasih Kak Raka. Mungkin kalau aku jadi penengah antara Pak Budi dengan Ibu Wati gitu. Pertama kita ajak dulu supaya damai dulu dirinya gitu, supaya tenang dan emosinya itu mereda gitu, karena 99% masalah kan dari nada bicara yang meluap-luap atau marah seperti itu kan. Nah di situ kita bisa komunikasi dengan baik bagaimana persetujuan antara Ibu Wati dengan Bapak itu Pak Budi. Bapak Budi dengan Bapak Budi agar netral dan nggak memihak antara satu kerugiannya juga bisa dibicarakan. Jadi kembali lagi ke komunikasi mungkin. Iya. Oke, jadi balik lagi komunikasi ya. Jadi kita perlu menenangkan masing-masing pihak dan kemudian membantu untuk kedua pihak untuk menemukan kesepakatan bersama seperti itu ya. Sepakat nih teman-teman? Sepakat. Oke. Nah ini metronom, kita sudah dengar bagaimana tanggapan teman-teman soal proses mediasi dari anak muda nih gitu. Jadi memang dari teman-teman yang ikut episode ini, termasuk saya sendiri belum pernah mengalami adanya pihak mediasi gitu ya, yang di kehidupan nyata sepertinya kita perlu contoh ya begitu ya.
Mungkin ini akan kita bahas di episode berikutnya. Cuman balik lagi nih, ternyata anak-anak muda ini sudah mengerti ya, dan sudah berbagi kepada metronom tentang apa sih itu budaya damai, cara melakukannya, prakteknya, komunikasi begitu ya. Nah yang berikutnya kita akan lanjut ke mungkin kayak semacam yang ingin dibagikan oleh masing-masing gitu, yang sekiranya ingin dibagikan kepada teman-teman metronom gitu. Sebenarnya apa sih yang penting dilakukan gitu, bebas mau terkait budaya damai ataupun moderasi beragama seperti itu. Apa sih yang kira-kira bisa metronom lakukan gitu untuk itu semua begitu. Baik, saya persilahkan nih, mau siapa dulu? Aku boleh. Boleh, silakan. Tapi paling aku mau berpesan sekalian menerusin aja dari yang udah aku sampaikan, dari yang udah dibahas tentang budaya damai sama komunikasi. Komunikasi yang baik dan komunikasi yang damai itu bukan satu-satunya penyelesaian masalah. Maksudnya bukan satu-satunya hal terpenting dalam penyelesaian masalah. Jadi komunikasi itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Ada hal lain yang sama pentingnya sebelum komunikasi itu terjadi, yaitu kita mengerti sikon gitu. Jadi kita harus ngerti situasi sekeliling, kita harus milih waktu dan tempat yang tepat untuk mengkomunikasikan yang mau dibahas. Jadi biar nanti pesan komunikasinya tersampaikan dan komunikasinya nggak semata-mata cuma ngeluarin unek-unek aja gitu. Karena kalau komunikasi tanpa memerhatikan situasi, terus tanpa memerhatikan kondisi kita juga, kondisi lawan bicara kita juga, itu hanya dapat memperburuk keadaan. Itu mungkin aku mau negesin itu aja sih. Oke, berikutnya nih mau dari siapa lagi? Terima kasih Kak. Pesan-pesan untuk metronom. Oke, berlanjut kepada Kang Tano. Oke. Mungkin saya juga menegaskan yang telah saya sampaikan ya teman-teman, terkait kita sebagai orang Sunda yang memang kita patut bersyukur kita lahir di kebudayaan yang memang udah familiar dengan yang namanya komunikasi damai begitu. Nah, kita tuh tinggal mengimplementasikan aja teman-teman daripada pitutur atau nilai-nilai yang telah orang tua kita wariskan gitu, turunkan gitu teman-teman. Oh iya, nah mungkin penegasan lagi untuk sesi yang saat ini yang tadi saya bahas soal yang berseteru gitu ya. Memang pada dasarnya kita tuh baik untuk menjadi pihak netral gitu ya. Tapi jika pada kasus-kasus tertentu, saya kira menjadi netral itu tidak selalu baik begitu. Saya mengenal satu istilah dalam logika berpikir, namanya tuh policy of neutrality, bahwa memang kadang-kadang berpikir menjadi netral itu rancu begitu. Kita harus melihat situasi yang terjadi begitu teman-teman. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Tano. Berikutnya. Kalau dari aku mungkin sebagai SAA gitu ya, karena kita diciptakan itu sudah berbeda-beda dari pribadi. Sekarang kita melihat dari agama atau kepercayaan, maka dari itu karena kita memiliki keunikan dan khasnya masing-masing, maka alangkah baiknya kita menghargai dan mentoleransi apapun karena kita hidup sebagai manusia yang sosial gitu, seperti itu. Oke, dan yang terakhir dari Kang Fajar. Kayaknya udah dibahas semua oleh Indah mungkin. Bahkan sedikit aja mungkin dari komunikasi mungkin lebih baik kita bisa memahami diri kita sendiri sebelum memahami orang lain. Terus juga dari komunikasi itu bisa mulai dari cara intonasi berbicara kita gitu, terus juga gestur tubuh juga bisa menyakitkan kepada orang lain apa enggak gitu sih. Oke, terima kasih semuanya. Boleh. Oh, boleh. Ada lagi nih, silakan. Ini mungkin terkait moderasi beragama ya. Saya kira tuh hal paling ampuh tuh bukan berdialog lintas iman, tapi ajak ngopi bareng. Itu lebih membangun kedekatan intim gitu. Lebih santai ya. Iya, lebih santai ketimbang dialog. Begitu sih kalau menurut saya. Wah, jadi penting juga ya untuk kita untuk ngopi bareng gitu ya, lintas iman gitu. Karena kenyang gitu. Kenyang tidak marah begitu ya, betul sekali metronom. Nah tadi saya juga motif yang disampaikan oleh Kang Fajar gitu ya, ternyata untuk itu dimulai dari diri sendiri. Dan mungkin ini juga menutup juga percakapan kita hari ini.
Dan juga dari Balat Kawit Senja selaku yang menolak episode ini juga menyampaikan bahwa kita akan mengadakan pelatihan hidup tanpa kekerasan menciptakan budaya damai di bagian 1 yang akan dilaksanakan mulai pada tanggal 24 November sampai 15 Desember 2023 di setiap hari Jumat. Jadi itu pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 18 November. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa metronom baca di Instagram @halobakaja. Begitu. Jadi Di Metrum juga ada. ya di Instagramnya Metrum juga ada ya gitu. Bisa dilihat nanti scroll ke bawah nanti ada informasi kegiatan pelatihan hidup tanpa kekerasan menciptakan budaya damai bagian 1. Baik itu metronom. Jadi tadi kita sudah dengarkan bagaimana anak-anak muda berbincang tentang komunikasi dan budaya damai gitu. Dan bahwa ternyata anak-anak muda itu punya kapasitas dan punya pengetahuan untuk benar-benar mempraktikkan budaya damai dan komunikasi damai dalam keseharian mereka gitu. Nah, untuk spoilernya di episode 2 kita akan lebih membahas lebih dalam lagi soal proses mediasi. Seperti yang tadi pertanyaan yang saya coba tanyakan, jadi ternyata anak muda butuh gitu ya untuk kayak tahu apa itu mediasi dan bagaimana itu terjadi gitu ya dalam situasi-situasi seperti apa itu perlu terjadi. Begitu. Jadi mungkin kita beri salam gitu ya kayak masing-masing mau bilang apa pada metronom. Jadi kayak dari saya terima kasih metronom, Sampurasun dari Kang Fajar. Salam buat metronom. Oke, ini dulu. Oh iya, boleh. Hatur nuhun metronom. Ya. Makasih metronom udah dengerin kita. Hatur nuhun teman-teman metronom. Ya, silakan. Makasih banyak metronom, salam damai buat kita semua. Oke, terima kasih sudah mendengarkan program acara Balat Ngawitan di Metrum Radio. Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.